Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Masih kurang semangat nih. Shalom kerinduanku. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam segmen kerinduanku. Kami percaya iman kita tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. So, setiap paginya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin tumbuh di dalam Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas suatu tema tentang waktu, yaitu hidup ini singkat. Ya, hidup ini singkat Bapak Ibu. Ketika kita sekarang sudah umur, kita ngelihat kayaknya baru kemarin masih SMP, masih SMA, sekarang udah menikah, udah bekerja, udah pelayanan. Kayaknya baru kemarin gitu SMA. Kelihatannya hidup ini terasa singkat. So, di hidup yang singkat ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini di masa-masa hidup kita yang singkat? Sama-sama kita akan bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami untuk kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijak. Seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami hidup. Artinya Tuhan masih punya rencana yang indah bagi setiap kami. Maka doa kami agar hidup kami hanya seturut dengan rencananya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas bahwa hidup ini singkat. Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan, sebab ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Firman Tuhan katakan kita ini manusia seperti rumput, seperti bunga di padang. Ketika angin meniup, anginnya membawa bunga itu jatuh dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya apa? Hari ini kita diingatkan Pak, Bu, hidup ini singkat. Kita gak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. So, Alkitab benar-benar mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini seperti bunga yang ditiup hilang. Hidup ini seperti uap. Saudara tahu uap? Kalau pagi ini saudara bikin kopi panas, ada asapnya, nah itu uap. Ketika kopinya sudah tidak panas lagi, uapnya sudah tidak ada. Artinya sangat singkat. Pertanyaannya adalah, di hidup yang singkat ini, apa yang sudah saudara lakukan dalam hidup saudara? Apakah saudara menyia-nyiakan waktu-waktu yang Tuhan beri dalam hidup saudara? Jangan biarkan hidup saudara berlalu begitu saja. Jangan biarkan hidup yang singkat ini hanya berlalu begitu saja dan ketika kita hidup hanya seperti itu saja. Jadi apa yang harus kita lakukan di hidup kita yang singkat ini, Pak, Bu? Tuhan memberikan kita anugerah namanya waktu. Semua orang diberikan waktu yang sama setiap harinya. Semua orang, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia rakyat biasa, semuanya punya 24 jam dalam satu hari. Apa yang kita lakukan selama 24 jam itu, semua pilihan ada di tangan kita. Tapi apa kata Alkitab tentang waktu? Firman Tuhan katakan Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada? Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. So hari ini kita akan melihat kembali hidup kita. Kita selama ini hidupnya asal-asalan, atau kita benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Perhatikanlah, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang arif adalah orang yang mempergunakan waktunya dengan bijak. Dari 24 jam setiap hari yang Tuhan beri, kita harus bisa membagi waktu kita. Jangan membiarkan waktu kita sia-sia. Seringkali kita terjebak dalam waktu-waktu kita setiap hari. Kita terjebak untuk kita scrolling social media, untuk kita melihat YouTube, untuk kita nonton hal-hal yang gak penting. Bahkan kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang salah, tidak memberikan insight yang positif dalam hidup kita. Kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada hari-hari ini. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Makanya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Tahukah saudara, salah satu strategi iblis hari-hari ini adalah supaya kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Iblis akan membuat kita sibuk akan hal-hal yang mungkin gak dari Tuhan. Akan hal-hal yang mungkin gak seharusnya kita lakukan, tapi iblis memalingkan perhatian kita ke hal-hal yang membuat kita menghabiskan waktu-waktu kita. Pertanyaannya adalah, di waktu-waktu yang ada, apa sih yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So, di hidup yang singkat ini, kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada. Dari 24 jam yang Tuhan beri setiap harinya, di dalamnya ada kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam 24 jam yang Tuhan beri, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Ada kairos atau momentum yang Tuhan telah siapkan di dalamnya. Di dalam Yunani, sedikit cerita, ada 3 jenis waktu. Yang pertama adalah ainon. Ainon adalah waktu kekekalan, alfa dan omega, awal dan akhir. Yang kedua ada yang namanya kronos. Kronos adalah sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu adalah waktu di mana kita hidup. Setiap detiknya akan dihitung dan akan terus berlalu. Tapi ada juga yang namanya kairos. Kairos ada di dalam kronos. Kairos apa sih? Kairos adalah waktunya Tuhan, momentumnya Tuhan. Kairos adalah ketika Tuhan bekerja di dalamnya. Dalam hidup ini, dalam kronos, ada kairos-kairosnya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini pentingnya kita dekat sama Tuhan, supaya kita ngerti momentum apa yang Tuhan telah sediakan. Karena yang namanya momentum atau kesempatan, itu gak datang 2 kali. Jangan sampai kita kelepas dari momentum-momentum itu. Makanya saya mau katakan, pergunakan waktu yang ada dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Fokus sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Bawa doa setiap hari. Tuhan, di waktu yang Tuhan beri pada hari ini, apa yang harus aku lakukan? Supaya apa? Supaya aku melakukan waktu-waktu yang ada. Aku memakai waktu-waktu yang Tuhan beri hanya untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Hanya untuk bisa menangkap kairos-kairosnya Tuhan. Jangan sampai kita suatu hari di masa tua kita menyesal. Coba aja waktu dulu aku tangkap kesempatan itu. Coba aja waktu dulu aku tidak menyia-nyiakan waktuku. Karena Pak, Bu, anak-anak muda, ingat, kesempatan gak datang 2 kali.
Ingat, penyesalan selalu ada di belakang. Supaya kita gak hidup dalam penyesalan, ayo setiap harinya, di dalam setiap kronos yang ada, kita terus dekat sama Tuhan, kita terus berdoa sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, supaya apa? Supaya ketika kairosnya Tuhan datang, ketika kesempatannya datang, tidak akan kita lewati begitu saja, tapi kita menangkapnya. Dan ketika kita tangkap kairosnya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Sama-sama kita belajar hari ini. Dalam setiap waktu yang ada, 24 jam yang Tuhan berikan, lakukan kehendak Tuhan. Tangkap kairos atau momentum yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Dan semua orang, dengar baik, semua orang punya kairos yang berbeda di dalam Tuhan. So, gak usah sibuk ngelihat waktunya orang, tapi kita fokus sama waktu kita dan kehendak Tuhan di dalam setiap waktu itu. Saudara siap menangkap kairosnya Tuhan? Yang siap, tulis di kolom komentar, aku siap untuk kairos Tuhan di dalam kehidupanku. Haleluya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, kami mengucap syukur, kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya kairosnya Tuhan dalam hidup kami. Ada momentum, ada kesempatan yang Tuhan telah sediakan di dalam setiap waktu dalam hidup kami. Maka doa kami ya Tuhan, agar kami tidak bodoh, tapi kami mengerti kehendak Tuhan dalam setiap waktu-waktu yang ada dalam hidup kami. Doa kami ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, tapi kami memperhatikan hidup kami dengan seksama, supaya hidup kami hanya seturut dengan kehendaknya Tuhan, hanya seturut dengan rencananya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus inilah kami, inilah hidup kami. Kami mau dengar-dengaran sama Tuhan. Berikan kami tanda, berikan kami kepekaan Tuhan untuk kami boleh menangkap kairos-kairos-Mu di dalam setiap waktu-waktu kami. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Sama-sama kerinduanku yang siap hidup di dalam rencananya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.